السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم القيامة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شؤوننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, saat ini kita masih berada pada penjelasan ayat-ayat Al-Quran yang terdapat di dalam Suratul Rahman. Sebelum kita menjelaskan ayat yang ada di dalam Suratul Rahman, kita perlu untuk kembali saling mengingatkan bahwa saat ini kita berada di hari yang sangat mulia, yaitu hari Arafah, hari yang disebutkan oleh para ulama bahwa dia merupakan hari terbaik dalam satu tahun secara mutlak, bersama dengan hari pada tanggal 10 Zulhijjah. Dan tentunya setiap kali Allah Subhanahu wa taala mengutamakan suatu hari, maka kita berusaha untuk mengetahui cara yang Nabi ajarkan agar kita bisa meraih keutamaan tersebut secara maksimal. Dan tentunya bagi mereka yang tidak melaksanakan ibadah haji, maka untuk meraih keutamaan pada tanggal 9 Zulhijjah itu dengan melaksanakan ibadah puasa dan juga melaksanakan amal-amal saleh secara umum, sebagaimana yang Nabi sebutkan tentang keutamaan 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Dan tidak lupa juga bagi kita yang memiliki kemampuan untuk berkurban di tanggal 10 Zulhijjah, dan kesempatan itu terus terbuka juga di hari-hari tasyrik. Jamaah rahimakumullah, di pertemuan kita yang sebelumnya kita telah menjelaskan atau sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32, di mana pada ayat ke-31 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang yaumul hisab, hari perhitungan, hari pembalasan. Jadi sebelumnya disebutkan oleh Allah beraneka ragam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita di kehidupan dunia ini, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita bahwa ada hari di mana kita akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang kita lakukan pada saat masih berada di dunia. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi balasan apa yang akan kita terima itu adalah bagaimana cara kita di dalam memanfaatkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena bagi kita sebagai seorang muslim, kenikmatan yang Allah berikan itu bukan hanya sekedar untuk kita nikmati, tetapi Allah memberikan kepada kita kenikmatan agar kita bisa menjadikannya sebagai wasilah
sebagai sarana dan penguat bagi diri kita untuk maksimal di dalam mewujudkan ketaatan dan penghambaan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan tentunya kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita bisa mewujudkan suatu ketaatan, maka itu merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah rasa syukur yang paling hakiki, ya, melebihi dari seseorang sekedar mengucapkan alhamdulillah. Ya, tidak dipungkiri bahwa berzikir mengucapkan alhamdulillah itu merupakan bahagian dari ibadah, bahagian dari kebaikan. Tetapi kalau kita melihat pada level dan tingkatan tertinggi, itu ketika kita benar-benar bisa memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dalam rangka mewujudkan ketaatan kepadanya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ya, dan sebagaimana ayat-ayat yang lain, ya, selalu diakhiri dengan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan wahai sekalian jin dan manusia. Kemudian pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala memanggil dua makhluk yang berstatus sebagai mukallaf, ya, sebagai makhluk yang diberikan beban untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, yaitu jin dan manusia. Ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian jin dan manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, jika kalian mampu untuk keluar dari langit dan bumi, maka keluarlah. Fanfudhu, maka keluarlah. La tanfuduna illa bisultan, tapi ketahuilah kalian tidak akan bisa keluar kecuali dengan kekuatan yang hebat, dan kalian tidak memiliki kekuatan yang hebat itu karena yang memilikinya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diulang kembali fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, coba kita perhatikan apa yang dikemukakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah berkaitan dengan ayat ini. Beliau mengatakan, idza jama'ahumullahu fi mawqifil qiyamah akhbarahum bi'ajzihim wa dha'fihim. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua pada hari kiamat, akhbarahum bi'ajzihim wa dha'fihim. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada mereka, maksudnya kepada kita semua, manusia dan juga jin, akan kelemahan dan ketidakberdayaan kita. Ya, jadi ketika pada hari kiamat, alam yang sangat berbeda dengan apa yang ada di dunia saat ini. Ya, kalau di dunia kita masih ada kekuatan, ya, kita masih ada kekuatan, banyak hal yang masih bisa kita lakukan. Sedangkan di hari kiamat kita benar-benar berada pada kelemahan yang sempurna. Kita tidak bisa berbuat apa-apa sedikit pun kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemampuan. Akhbarahum bi'ajzihim wa dha'fihim. Ya, dan ini adalah suasana yang mesti dimiliki oleh manusia ketika di dunia, yaitu suasana lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya salah satu zikir yang Nabi ajarkan kepada kita yaitu zikir al-hauqalah, yaitu la haula wala quwata illa billah. Ya, salah satu yang masuk dalam kategori al-baqiyatus shalihat. Ya, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar
la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau kita sedang tidak ada aktivitas dan kita tetap ingin mendapatkan aliran pahala, maka kita ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita sedang berada di atas kendaraan, ketika kita sedang mengantri, ketika kita sedang tidak berada pada aktivitas yang sangat penting, maka kita manfaatkan waktu yang kita miliki dengan melakukan ibadah dengan lisan kita. Dan zikir-zikir yang tadi kita sebutkan, terlebih pada zikir la haula wala quwata illa billah, ini adalah pernyataan dari kita yang akan selalu mengingatkan diri kita bahwa kita adalah hamba Allah yang sangat lemah. Dan ketika seorang hamba merasa diri sangat lemah, maka dia akan banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita baru menyadari kelemahan itu pada saat hari kiamat. Maka itu sudah tidak berguna lagi, tidak ada lagi manfaatnya kalau kemudian kita baru merasa lemah, tidak berdaya di hari kiamat. Yang kita butuhkan itu adalah saat ini. Nah, pada hari kiamat akhbarahum bi'ajzihim wa dha'fihim wa kamali sultanihi wa nufudhi masyiatihi wa qudratihi. Jadi di satu sisi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang sempurnanya kelemahan yang kita miliki, dan di saat yang sama Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan kepada kita, memperlihatkan kepada kita kamali sultanihi, sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dua suasana yang harus selalu kita hadirkan. Dan di antara hikmah disyariatkannya ibadah salat itu diantaranya adalah agar kita benar-benar merasa sangat lemah dan rendah di hadapan Allah, dan kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, merasa dan mengakui kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam salat kita ruku, kita sujud, itu adalah gerakan yang menunjukkan bahwa kita sangat rendah dan lemah di hadapan Allah. Dan di setiap kita ruku dan di setiap kita sujud, bahkan di setiap kali kita berpindah dari satu gerakan kepada gerakan yang lainnya, kita selalu mengucapkan Allahu Akbar. Kita membesarkan Allah Subhanahu wa taala, agar kita benar-benar selalu dalam keadaan sadar bahwa kita lemah dan Allah Maha Besar, sehingga hal tersebut akan memudahkan kita di dalam melaksanakan perintahnya dan juga menjauhi larangannya. Faqala mu'jizan lahum, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, jadi cara Allah untuk menampakkan kelemahan manusia dan menunjukkan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu dengan Allah mengatakan kepada mereka, kepada jin dan manusia, ya ma'syaral jinni wal ins, wahai sekalian manusia, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard, ay tajiduna maslakan wa manfadan takhrujuna bihi an mulkillahi wa sultanihi. Jika kalian, wahai sekalian jin dan manusia, bisa menemukan jalan, bisa menemukan jalan yang melalui jalan tersebut kalian bisa keluar dari kerajaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, fanfudhu la tanfudhun. Maka kalau engkau benar-benar mendapatkan jalan itu, silahkan keluar. Tetapi kata Allah, la tanfudhun, kalian tidak akan menemukannya. La takhrujuna minhu illa biquwwatin wa tasallutin minkum wa kamali qudrah. Engkau tidak akan bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala
kecuali dengan kekuatan, dan kalian tidak punya kekuatan dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk bisa keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di hari kiamat. Ya, di hari kiamat jangankan kita mau berbuat, sekedar berbicara saja itu kita tidak bisa berbicara kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, fala tasma'u illa hamsa. Ya, di hari kiamat tidak ada lagi suara yang terdengar. Ya, padahal ya, betapa banyak manusia yang dikumpulkan. Ya, betapa banyak manusia yang dikumpulkan dari sejak Nabi Adam sampai hari kiamat itu dikumpulkan semuanya, tapi tidak ada suara sama sekali. Padahal kalau kita di dunia, ya, dikumpulkan manusia dalam satu gedung 100 orang, 200 orang diperintahkan diam karena masih mudah terdengar yang namanya suara. Ini bukan 100 orang, 200 orang, tapi seluruh manusia yang pernah ada di muka bumi ini, ya, semuanya dikumpulkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai manusia yang paling terakhir, semuanya dikumpulkan dan kita tidak mendengarkan suara apapun pada waktu itu karena melihat peristiwa yang sangat menakutkan, melihat kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. Fa fi dzalikal yawm fa fi dzalikal mauqif la yatakallamu ahadun illa bi idzni. Jadi pada saat itu, di momen tersebut, di momen di mana manusia dikumpulkan, la yatakallamu ahadun illa bi idzni. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa berbicara. La yatakallamuna illa man adzina lahur rahman. Ya, tidak ada yang bisa berbicara kecuali yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu adalah kondisi yang sangat menakutkan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bahwa dalam situasi demikian Allah tetap memberikan rasa tenang, rasa aman kepada sebahagian daripada hamba-hambanya. Jadi kalau kita perhatikan, ya, uslub di dalam Al-Quran, di balik setiap ancaman yang mengerikan, di sana tetap ada harapan. Jadi ada orang yang terancam, tapi juga ada orang yang memiliki harapan disebabkan oleh amalan, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepadanya. Ya, di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengabarkan, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kesyirikan, maka Allah akan memberikan kepadanya al-amn. Allah akan memberikan kepadanya rasa aman. Meskipun apa yang ada di sekitarnya itu sangat menakutkan bagi kebanyakan orang. Ya, tetapi ketika Allah ingin memberikan rasa aman, maka orang tersebut akan tetap tenang. Ya, sebagaimana juga dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal, ketika terjadi suatu peperangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, peperangan ya, berkecamuk, nyawa terancam, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan rasa aman kepada para sahabat, maka rasa aman itu didapatkan sampai pada tingkat para sahabat itu bisa tertidur dalam keadaan perang sekalipun. Ya, kenapa bisa demikian? Karena dia merasa aman. Ya, sebagaimana juga Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, ketika dikunjungi oleh utusan Persia, ya, utusan Persia itu terheran-heran, ya, karena yang ia bayangkan bahwa ia akan mendapatkan suatu sosok yang berada di istana yang sangat megah, tetapi yang dia dapatkan justru sebaliknya, sehingga ketika pertama kali diberitahu bahwa itu adalah Umar yang sedang tidur di bawah pohon tanpa pengawalan,
dengan bantal dari tanah liat yang dipadatkan, dan dia tertidur dengan tenang di tempat tersebut. Ya, utusan Persia itu tidak percaya. Ya, bagaimana mungkin seorang yang dia dikenal sebagai pemimpin kaum muslimin itu bisa tidur di tempat yang demikian? Ya, tetapi karena Umar bin Khattab radhiyallahu an itu merasakan kenyamanan yang tinggi, maka di tempat yang seperti itu pun ia bisa tertidur. Ya, makanya seorang penyair mengatakan, aminta nimta lamma aqamtal adla bainahum. Engkau merasa aman sehingga engkau tertidur disebabkan engkau telah berbuat adil kepada mereka. Nah, di hari kiamat sebagaimana di ayat yang tadi kita sebutkan, ketika seorang mukmin itu mampu menjaga keimanannya dari tercampuri oleh kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman. Dan salah satu pemberian rasa aman itu akan diberikan pada hari kiamat. Ya, di saat kita menyaksikan beraneka ragam peristiwa yang menakutkan, maka di antara manusia ada yang diberikan rasa aman oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang beriman dan menjaga keimanannya dari tercampuri oleh yang namanya kesyirikan. Wa fi dzalikal mauqif yastawil muluku wal mamalik. Ya, jadi pada hari manusia dikumpulkan, maka tidak ada lagi strata sosial. Semua sama kedudukannya. Antara al-muluk, para raja, dengan para hamba sahaya itu sama posisinya. Ya, dalam hadis yang lain disebutkan semuanya dikumpulkan, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati khufatan uratan ghurla. Manusia dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak mengenakan pakaian, dalam keadaan belum dikhitan, dan dalam keadaan tidak mengenakan alas kaki. Ketika hadis ini dibacakan oleh Nabi, Aisyah radhiyallahu anha sempat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana aurat kita pada hari itu?" Kata Nabi SAW, orang tidak lagi berpikir tentang aurat, tidak ada lagi keinginan untuk melihat aurat yang ada di sebelahnya, karena urusan yang ada pada hari itu sangat berat, sehingga setiap orang memikirkan dirinya masing-masing bagaimana ia bisa selamat. Kemudian pada ayat yang berikutnya, yursalu alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Yursalu alaikuma, diutus atau dikirim kepada kalian berdua, ya, kembali kepada jin dan manusia. Syuwadun, ya, syuwadun itu adalah lahabun safin minan nar. Ya, jadi lahab itu jilatan api. Wa nuhasun, ya, nuhasun ada yang menafsirkan itu timah yang dipanaskan sehingga dia mencair. Ya, fala tantasiran, ini bagian dari siksaan Allah Subhanahu wa taala, dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyiksa manusia, maka fala tantasiran, ya, kita tidak bisa saling tolong menolong agar bisa selamat dari siksaan itu. Ya, kalau di dunia ada musibah, kita bisa saling tolong menolong, saling membantu agar kita bisa selamat dari musibah tersebut. Tetapi di dunia fala tantasiran, ya, kita tidak bisa lagi kerjasama, kita tidak bisa lagi tolong menolong. Ini adalah peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita agar kita berhati-hati di dalam kehidupan dunia ini, ya, agar jangan sampai kita benar-benar berada pada situasi yang baru saja disampaikan, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepada kita azab di hari di mana kita tidak bisa lagi bekerja sama dan tolong menolong untuk bisa menjauhi azab tersebut. Maka kita manfaatkan keberadaan kita di dunia untuk
wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita manfaatkan usia yang Allah berikan kepada kita, waktu yang sangat berharga yang Allah berikan kepada kita untuk kita saling tolong menolong di dalam kebaikan, dan kita menjauhkan diri kita sejauh-jauhnya dari kerjasama dan tolong menolong di dalam keburukan. Dan di hari-hari yang seperti ini, ya, hari-hari yang di mana pahala kebaikan kita itu dinilai lebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita berusaha untuk memanfaatkannya secara maksimal. Masih ada beberapa hari, dan bahkan masih, kalau kita melihat dari sisi sebagai bulan haram, maka sampai akhir bulan Zulhijjah, bahkan memasuki bulan Muharram, kita masih berada di bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang memiliki kemuliaan dan kehormatan. Dan salah satu bentuk kemuliaan dan kehormatannya di mana Allah memberikan penilaian yang lebih atas kebaikan yang kita lakukan, dan demikian pula Allah memberikan penilaian yang bobot keburukan jika sampai kita melakukan keburukan di bulan haram. Ya, karenanya di dalam ayat Al-Quran ketika Allah menyebutkan tentang bulan haram, Allah menyebutkan di bagian akhir, fala tadlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian melakukan kezaliman di bulan-bulan haram tersebut. Kezaliman diharamkan di bulan mana saja, tetapi Allah menyebutkan secara khusus di bulan haram karena bobot kezalimannya itu berbeda ketika hal itu dilakukan di bulan haram dibandingkan dilakukan di luar daripada bulan haram. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa yang bisa kita jelaskan, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.